Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 1819 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, mari kita buka hari ini bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, menguatkan kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita dalam kitab Yosua pasal 11 ayat 16 sampai ayat 23. Di bawah perikop kemenangan-kemenangan orang Israel. Demikian firman Tuhan. Demikianlah Yosua merebut seluruh negeri itu, pegunungan, seluruh tanah Negeb, seluruh tanah Goshen, daerah bukit, serta Araba, Yordan, dan pegunungan Israel dengan tanah rendahnya. Mulai dari pegunungan Gundul yang mendaki ke arah Seir, sampai ke Baal Gaad, di lembah gunung Libanon, di kaki gunung Hermon. Semua rajanya ditangkapnya dan dibunuhnya. Lama Yosua melakukan perang melawan semua raja itu. Tidak ada satu kota pun yang mengadakan ikatan persahabatan dengan orang Israel, selain daripada orang Hewi yang diam di Gibeon itu. Semuanya telah direbut mereka dengan berperang, karena Tuhan yang menyebabkan hati orang-orang itu menjadi keras, sehingga mereka berperang melawan orang Israel, supaya mereka ditumpas dan jangan dikasihani, tetapi dipunahkan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Pada waktu itu Yosua datang dan melenyapkan orang Enak dari pegunungan, dari Hebron, Debir, dan Anab, dari semua pegunungan Yehuda dan seluruh pegunungan Israel. Mereka dan kota-kota mereka ditumpas oleh Yosua. Tidak ada lagi orang Enak ditinggalkan hidup di negeri orang Israel. Hanya di Gaza, di Gad, dan di Asdod masih ada yang tertinggal. Demikianlah Yosua merebut seluruh negeri itu sesuai dengan segala yang difirmankan Tuhan kepada Musa. Dan Yosua pun memberikan negeri itu kepada orang Israel menjadi milik pusaka mereka menurut pembagian suku mereka. Lalu amanlah negeri itu, berhenti dari berperang. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, konteks kebenaran firman Tuhan ini berbicara tentang kemenangan-kemenangan yang diraih oleh Yosua, di mana dia berhasil merebut tanah-tanah di Kanaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita lihat di sini bahwa semua tanah direbut Yosua dengan cara berperang. Karena konsep pada saat itu kan masih sistem-sistem kerajaan. Siapa yang kuat, siapa yang menang, berarti dia yang menguasai daerah atau wilayah orang yang dia tundukkan, yang dia kalahkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, menarik di sini bahwa tanah Kanaan itu bukan tanah kosong, tetapi tanah yang berpenghuni. Tanah itu yang dijanjikan Tuhan menjadi milik pusaka dari bangsa Israel. Dan cara mereka untuk menguasai itu, mereka harus berperang, mengalahkan orang-orang yang ada di situ. Kalau kita belajar saudara dari firman Tuhan ini, Yosua menangkap semua raja-raja yang dia kalahkan dan dibunuh. Saya melihat di sini saudara bahwa Yosua kalau melakukan perintah Tuhan, dia kerjakan tuntas. Amin. Dia kerjakan dengan apa? Tuntas. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kebenaran firman Tuhan di ayat 18 berkata, lama Yosua melakukan perang melawan semua raja itu.
Dalam terjemahan yang lain ditulis di sana 5 tahun Yosua berperang merebut kota-kota itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar dari Yosua. Yosua bisa menang dari setiap peperangan yang dia alami, saudara. Amin. Pertanyaannya sekarang, bagaimana caranya Yosua dia bisa menang dalam setiap peperangan yang dia menangkan itu? Bagaimana caranya supaya kita bisa menjadi pemenang? Kita belajar dari Yosua. Yang pertama, berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita percaya bahwa senjata kita bukan senjata perang, saudara, bukan senjata api, bukan rudal, bukan jet tempur, tetapi senjata orang percaya adalah doa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mau menang dalam peperangan, saudara harus memiliki senjata yang dapat melumpuhkan, mengalahkan, membunuh musuh-musuh saudara. Saudara harus memiliki senjata ini, berdoa. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara tidak memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, tidak suka berdoa, ketika saudara berhadapan dengan kuasa-kuasa kegelapan yang tidak terlihat, saudara akan sangat mudah dikalahkan. Kenapa? Karena saudara tidak punya senjata. Tapi kalau saudara selalu berdoa, doa saudara itu yang akan menjaga saudara. Doa saudara itu yang akan melumpuhkan, yang akan membunuh semua kuasa-kuasa yang tidak terlihat. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan berdoa kita akan memiliki kekuatan yang luar biasa. Dengan berdoa kita dapat melihat, saudara, kuasa Tuhan bekerja menjawab semua doa-doa kita. Dengan berdoa itu berarti kita betul-betul mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya orang yang mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya adalah seorang yang memiliki hubungan spesial dengan Tuhan. Dia selalu berdoa. Orang yang tidak mengandalkan Tuhan, orang yang tidak berdoa. Bangun pagi dia langsung bekerja, melakukan aktivitasnya. Dia tidak berdoa. Itu orang yang sombong, orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Tapi saya percaya saudara pendengar semua adalah orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Amin. Haleluya. Orang-orang yang selalu berdoa. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mau berhasil menang dalam setiap pertempuran hidup kita, dalam setiap peperangan hidup yang kita sedang hadapi saat ini, saudara harus berdoa. Karena doa tadi saya katakan itu senjata kita. Haleluya. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua, supaya kita bisa berhasil seperti Yosua menang dalam setiap pertempuran peperangan dalam kehidupan dia. Yang kedua, harus berjuang. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana saudara mau menang kalau saudara tidak ada rasa atau ingin atau kemauan untuk berjuang? Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mau menang, saudara harus berjuang. Amin. Saudara harus berusaha, saudara harus bekerja. Rupanya saudara, kalau kita belajar firman Tuhan, nggak cukup hanya berdoa, saudara juga harus berusaha. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mau menang dalam pergumulan hidup saudara, dalam persoalan, dalam pergumulan, berjuang. Jangan menyerah. Saya percaya saudara, seorang yang mental pemenang, dia tidak akan menyerah. Walaupun mungkin dia saat ini babak belur, bangkrut, tetapi dia akan terus bangkit, dia akan terus berjuang. Seseorang yang berhasil dalam kehidupannya, saya melihat orang yang betul-betul menjalani dan mengalami proses Tuhan itu, dia terus bersyukur, dia terus belajar, dia terus berjuang dalam kehidupannya. Orang itulah yang kelak akan menjadi orang yang sukses, orang yang diberkati Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai saudara menjadi mental anak kecil yang sedikit-sedikit saudara nangis, sedikit-sedikit saudara
ngambek saudara, ngambul saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau saudara terus menerus seperti itu, saudara gak akan menang dalam pertempuran hidup ini. Saudara harus berjuang. Betul saudara jatuh, betul saudara kalah, betul saudara mungkin bangkrut, habis-habisan, tapi terus bangkit, berjuang, bangun kembali. Saudara yang dikasih Tuhan, ketika kita melewati proses-proses itu dan kita terus berjuang, wow, saudara akan menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan, orang-orang yang lebih dari pemenang. Amin. Tetap berjuang. Saudara yang dikasih Tuhan, saya melihat orang-orang yang juara di dalam bidang olahraga, mereka tidak semua menang, saudara. Ada yang kalah, tapi dia bangkit. Dia memotivasi dirinya untuk terus berjuang. Kalaupun saat ini dia kalah, itu berarti mungkin latihannya, disiplinnya yang kurang. Dan dia terus berkorban, terus dia disiplinkan waktu, tenaga dia, terus berjuang. Sehingga pada akhirnya dia keluar menjadi pemenang. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, tetap berjuang. Terus jangan menyerah dengan keadaan. Haleluya. Yang ketiga saudara, saya belajar di sini. Yosua berhasil, sukses dalam peperangannya karena dia punya iman. Yosua beriman, dia melakukan segala sesuatu dengan iman. Dia pegang saudara, apa yang menjadi perintah Tuhan dia kerjakan, lakukan dengan iman. Dia tahu bahwa tanah Kanaan itu ada orang banyak yang tinggal di sana. Ada orang dari suku Enak. Kita tahu bahwa orang yang keturunan Enak ini adalah orang yang berbadan tegap, berbadan besar, saudara. Keturunan raksasa. Saudara yang dikasih Tuhan, Yosua tidak takut. Walaupun yang ada di depan dia mungkin orang-orang berkata, wah itu orang-orang yang kuat, yang jago berperang. Firman Tuhan katakan yang kemarin pahlawan-pahlawan perang. Saudara yang dikasih Tuhan, Yosua punya iman. Dia percaya apa yang Tuhan katakan kepada dia, bahwa tanah Kanaan itu tanah yang sudah Tuhan berikan kepada bangsa Israel. Sehingga Yosua pegang dengan iman. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita mau bertindak dengan iman. Mari kita mau melakukan segala sesuatu dengan iman. Makanya selalu saya katakan, imani dan aminkan. Apa yang saudara imani dan aminkan, itu yang akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Kalau saat ini saudara sedang sakit, saudara sudah pergi berobat, tetapi saudara tidak sembuh-sembuh, beriman dan mengamini firman Tuhan. Amin. Maka itu yang Tuhan akan kerjakan, lakukan dalam kehidupan saudara. Di dalam firman Tuhan banyak sekali cerita tentang orang sakit yang sudah tidak punya pengharapan. Bahkan orang mati sekalipun Tuhan bangkitkan, apalagi dengan sakit penyakit yang saudara derita. Itu tidak seberapa, tidak sebanding dengan kuasa Tuhan yang Tuhan kerjakan kepada Lazarus yang sudah mati 3 hari, sudah busuk. Tapi Tuhan bangkitkan dia. Saudara yang dikasih Tuhan, apapun sakit saudara, imani, saudara pasti sembuh. Maka itu yang akan terjadi dalam kehidupan saudara. Mungkin saat ini saudara sudah bertahun-tahun menikah, tapi masih belum diberikan berkat anak momongan kepada saudara. Imani dan aminkan, saudara, firman Tuhan. Seperti Hana, yang firman Tuhan dengan jelas bahwa Tuhan telah menutup kandungannya. Tapi saudara lihat, Tuhan berikan kepada Hana. Karena Hana punya iman. Haleluya. Saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya orang yang percaya beriman kepada Tuhan Yesus tidak akan pernah dipermalukan, tidak akan pernah dikecewakan. Yosua punya iman sehingga dia selalu keluar menjadi pemenang dalam setiap peperangan hidupnya karena dia beriman. Amin. Mari kita mau melangkahkan kaki kita dengan iman. Kita percaya pada janji-janji Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Pegang itu. Jalani dengan iman. Maka kita akan melihat sesuatu hal yang heran dan ajaib yang tidak kita pikirkan. Tuhan berikan buat saudara dan saya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Yang
4, saudara, Yosua bisa menang dalam setiap peperangan karena dia punya komitmen. Amin. Yosua berkomitmen, tumpas habis musuh-musuhnya, nggak main-main, saudara. Dia nggak neko-neko, saudara. Dia tidak berkompromi. Yosua berkomitmen. Apa yang Tuhan perintahkan kepada dia, dia kerjakan tepat seperti apa yang Tuhan mau pada dia. Itu bicara komitmen, saudara. Kalau kita bicara komitmen manusia, sekarang A, besok bisa amin, A plus bisa jadi B, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau seperti Yosua yang selalu menang dalam setiap peperangan dalam kehidupannya, kita harus punya komitmen. Amin. Pegang komitmen kita di hadapan Tuhan. Dan saudara akan lihat kuasa Tuhan bekerja dengan luar biasa di dalam kehidupan kita orang percaya. Haleluya. Yang terakhir, saudara, yang kelima, Yosua menang dalam setiap peperangan. Yosua seorang pemberani. Dia berani, saudara. Dia bukan orang penakut. Saudara ingat 12 pengintai yang diutus mengintai tanah Kanaan. Salah satu yang memberikan kabar baik itu Yosua. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya melihat di sana seorang yang dikirim untuk mengintai atau seorang intel itu seorang pemberani. Karena orang intel itu kan berarti dia menyusup, ada di tengah-tengah musuhnya. Saya melihat di sana, wow, Yosua seorang pemberani. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara penakut, bagaimana saudara mau menang? Mari saudara yang dikasihi Tuhan, kita mau dengan berani mengambil sikap bahwa kita ini orang percaya. Kita harus berbeda dengan dunia ini, jangan sama, jangan kompromi dengan dunia ini. Kita harus berbeda dengan dunia ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau berani mengambil sikap bahwa kita ini harus jadi terang di antara kegelapan. Jangan kita justru mematikan terang orang-orang yang ada di sekitar kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus membawa dampak dimanapun kita berada. Kita harus jadi berkat bagi banyak orang. Amin. Sehingga melalui kesaksian hidup kita, banyak orang berjumpa dengan Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar. Kalau kita mau menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang, menang dalam setiap pertempuran, peperangan dalam kehidupan kita. Dari firman Tuhan ini kita belajar, saudara, dari Yosua. Yosua bisa menang dalam setiap pertempuran, peperangan yang dia alami. Karena dia punya 5 B ini. B yang pertama apa? Berdoa. B yang kedua berjuang. B yang ketiga beriman. B yang keempat berkomitmen. B yang kelima berani. Haleluya. Mari kita aminkan firman Tuhan ini, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati ya Tuhan semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, Tuhan memberkati rumah tangga mereka, Tuhan memberkati dalam usaha pekerjaan mereka, Tuhan memberkati ya Tuhan pelayanan mereka. Tuhan buat mereka beruntung dan berhasil menang dalam setiap pergumulan mereka. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan, mereka yang berduka cita Tuhan hibur, keluarga yang ditinggalkan dengan penghiburan yang datang dari Tuhan. Tuhan memberkati mereka yang hari ini berulang tahun. Tuhan Yesus memberkati dengan umur panjang, kesehatan, kekuatan yang datang dari Tuhan Yesus menyertai setiap kehidupan mereka. Hamba berdoa menyerahkan pelayanan kami pada tanggal 29 Juni ini. Kami akan mengadakan ucapan syukur 5 tahun audio renungan pagi ini mengudara. Tuhan memberkati acaranya, para pelayan. Tuhan memberkati tempat. Tuhan juga memberkati mereka yang sudah menabur untuk pekerjaan Tuhan ini, mendukung, mensupport pelayanan KKR tanggal 29 Juni ini. Tuhan balas berkat-berkat
dengan berkelimpahan. Hamba berdoa, biarlah berkat Tuhan terus mengalir dalam kehidupan semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat, Bapak Ibu Saudara yang percaya diberkati Tuhan, percaya disembuhkan Tuhan, percaya dipulihkan Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui audio renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan lupa tanggal 29 Juni ini kita akan merayakan hari ulang tahun yang kelima audio renungan pagi ini mengudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara yang mau hadir dalam ibadah KKR itu, harap mengkonfirmasi kehadiran Bapak Ibu Saudara dengan japri saya di WA saya di 081337491360, karena tempat terbatas. Kita akan memakai tempat di Hotel Infinity 8 Jimbaran, Bali, jam 5 sore saudara. Jam 5 sore, mari datang yang tinggal di seputaran Bali atau saudara yang di luar kota, mari datang dan harap mengkonfirmasi kehadiran saudara dengan menjapri WA saya di nomor yang tadi. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mau menabur untuk suksesnya pekerjaan Tuhan ini, saudara bisa menabur ke rekening Bank Mandiri di nomor rekening 14503 kali 6719 476 14503 kali 6719 atas nama saya sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah terus saudara dan saya jadi berkat dimanapun kita berada. Saya saat ini masih di Sulawesi Utara, di Langoan, dalam rangka mission trip bersama dengan Infinity Ministry dan juga Juba Elia Ministry. Saudara, salam kasih dari Langoan, Sulawesi Utara. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.